Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman era.com, semoga selalu diberikan kesehatan yang terbaik. Tutorial Excel kali ini membahas mengenai fungsi sum, SUMIF, dan SUMIF. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang sudah tahu apa itu sum. Apa itu bedanya? Nah, untuk fungsi sum itu sendiri, dia hanya menghitung seperti biasa, kita menjumlahkan. Kemudian SUMIF, dia menjumlahkan sekelompok data dengan menghitung hanya data yang telah memenuhi satu kriteria, satu kondisi tertentu yang telah kita tetapkan atau yang kita butuhkan. Sedangkan SUMIF, dia menjumlahkan sekelompok data untuk lebih dari satu kriteria atau satu kondisi yang telah kita tetapkan. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini ada survei kontrakan area Bogor ya. Ini hanya ilustrasi saja, hanya permisalan saja ya. Nah, di sini kita buatkan ya, ada area kontrakan ya. Ini daerahnya ada Ciamas, Dramaga. Ya, mungkin teman-teman juga pernah ke sana mungkin ya. Baranang Siang, Dramaga, Cilebut, ini sampai bawah ya, sampai 26 ini ya, sampai 26. Ini contoh saja ya. Kemudian ada status ya. Yang punya kontrakan itu statusnya single atau sudah kawin ya. Ada dua status ya, single dan kawin. Kemudian di sini ada pendapatan, berapa jumlah pendapatan yang menempati kontrakan tersebut, kemudian berapa jumlah pengeluarannya. Ini hanya permisalan saja ya. Oke, ini angkanya ya, 3.300.000, ada pengeluarannya 2.300.000 ya. Oke, sampai bawah ya. Oke, di sini. Nah, di bawahnya saya buat suatu pertanyaan ya. Di bawahnya, nah ini ya pertanyaannya ya. Yang pertama, kita cari berapa pendapatan yang paling kecil, kemudian berapa pendapatan yang paling besar dari data ini ya. Dari data ini, yang ditanya adalah berapa pendapatannya ya. Jangan sampai ketukar ya. Sekarang yang C, berapa total pendapatan yang kontrak di Baranang Siang Bogor ya. Total pendapatan dengan satu kondisi, dia ada di area Baranang Siang. Kemudian jumlahkan pendapatan jika kontrakan ada di Baranang Siang, kondisi 1. Dan kondisi kedua, pengeluaran minimalnya itu 4 juta Baranang Siang dan pengeluarannya 4 juta minimalnya. Kemudian yang E, total pengeluaran yang kontrak di Dramaga Bogor. Kemudian jumlahkan pengeluaran jika kontrakan di Dramaga. Ingat, ini jumlah pengeluaran ya, bukan jumlah pendapatan. Kalau yang pertama tadi pendapatan, yang kedua ini pengeluaran. Jika kontrakannya satu, syaratnya di Dramaga, kemudian statusnya kawin, dan pendapatan minimalnya 4 juta. Baik, kita langsung proses ya. Yang pertama kita gunakan fungsi min ya, yang A. Yang keduanya max, fungsi max. Kemudian sum, SUMIF, SUMIF. Nanti saya akan kasih contoh ilustrasi untuk pivot table dari data ini. Baik, agar memudahkan kita scrollnya tidak kita tahu judulnya yang mana, kita buat di sini ya. Kita taruh di sini saja ya. Oke, di sel ini kita buat freeze ya. Klik sini, freeze pen. Oke, bisa ya, kiri dan kanan. Oke. Nah, sekarang saya akan ambil ya jumlah dari pendapatannya. Nah, pendapatan ini ya, kita klik di sini, di sel ini. Klik di sini, boleh diklik yang ini ya, auto sum. Ini akan menggunakan fungsi sum, dia akan mendetek data secara otomatis ya, sekelompok datanya yang di bawah pendapatan. Saya klik ya. Oke. Nah, dia bertanya nih, betul nggak datanya D5 sampai D30 ya, sudah terblok semuanya, betul semuanya. Oke, kalau sudah kita tinggal enter saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang sampingnya pengeluaran, ini karena sama fungsinya, ini tinggal, kemudian selnya juga tidak di lock ya, tidak dikunci, tidak diabsolutkan, maka kita tinggal tarik ke sampingnya seperti ini. Oke, sudah dapat. Ini kalau untuk jumlah ribuan ya, satuan ribuan, jutaan, ini kan pakai tanda ini ya, tergantung dari ininya ya, di Excelnya, koma atau titik. Kita pakai ini nih ya, koma style. Ini ya.
kita kurangin bisa gini. Oke. Nah, sekarang berapa pendapatan terkecil ya? Kita ketik di sini min kurung buka, kemudian kita ambil datanya. Nah, sekelompok datanya ini, dari himpunan data ini berapa yang terkecil, yang paling kecil ya. Kita tinggal kurung tutup, kemudian enter ya. Ternyata ada angka pendapatan yang terkecil yaitu 2.600.000. Yang ini ya, coba yang ini nih paling kecil. Kalau kita buat seperti gambaran grafik ya, bisa dilihat di sini ya. Nah ini ya, nah ini kan kelihatan. Ini tergantung kebutuhan teman-teman ya, atau mungkin ini ada warnanya ya untuk area tertentu, bisa disetting juga rule-nya. Oke. Nah sekarang bagaimana kita mencari pendapatan terbesar dari data pendapatan ya, kelompok data pendapatan. Kita ketik max kurung buka, tanya numbernya ya, number 1, nomor 2, ini posisi 1 ya, sampai dengan 26 sini ya. Boleh langsung enter ya, ini nah, langsung dapat 7 juta. Yang paling besar pendapatan yaitu 7 juta. Nah sekarang ingin kita jumlahkan ya pendapatan dengan kriteria atau satu kondisi yaitu di Baranang Siang. Nah, jadi teman-teman harus mencari yang ada Baranang Siang di sini ya. Kalau secara manual, kalau datanya sedikit itu gampang, tapi kalau datanya banyak, di atas ratusan, ribuan ya, itu akan sulit kita menghitungnya. Kalau seperti ini ya, Baranang Siang, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 yang di Baranang Siang. Nah, ini pendapatannya kita jumlahkan, yang 3.500.000, 4 juta, kemudian 4 juta di sini ya, 4.200.000, 4 juta, 4.200.000. Nah, jika menggunakan fungsi sum ya, nah kita tambahkan di sini if jika hanya satu kriteria yaitu area kontrakan di Baranang Siang. Sekarang range kelompok data yang akan diambil kriterianya adalah ada di area kontrakan. Kita akan ambil yang Baranang Siang ini. Kita blok di sini ya, range-nya ya. Terus kelompok datanya yang ada kata Baranang Siang. Oke. Setelah itu ini boleh diabsolutkan, boleh tidak ya selnya ya. Kemudian koma, kita pakai tanda petik 2, ingat ya, kalau teks biasanya pakai tanda petik 2. Kemudian kita ketik Baranang Siang, tanda petik 2 lagi. Jangan sampai salah karakternya ya, karakter dari Baranang Siang. Kemudian kita cari, karena yang ditanya adalah pendapatan, maka kita blok sum range-nya itu adalah yang pendapatan. Yang kita jumlahkan adalah yang pendapatannya. Kita blok yang akan dijumlahkannya. Oke, yang dijumlahkan adalah yang Baranang Siang, D5 sampai D30 kolom ini ya. Kurung tutup, enter. Nah, ternyata total yang kontrak di Baranang Siang itu 23.900.000. Totalnya seperti ini ya. Nah sekarang di bawahnya ini ada 2 kriteria. 1 Baranang Siang areanya, kemudian minimal 4 juta. Kalau di pertanyaan ini adalah pengeluarannya ya, 4 juta. Oke, sekarang kita buat menggunakan apa? Kalau untuk lebih dari 1 kriteria itu sum ifs ya, ada s-nya di belakangnya. Artinya lebih dari 1 kriteria. Nah, di sini kita lihat dari fungsi ini sum range-nya yang lebih terdahulu disebutkan ya, yang harus kita ambil, yaitu pendapatannya. Beda dengan yang kriteria yang hanya 1 ya, dia ada di belakang sum range-nya. Itu tadi di kolom D ya. Sekarang ini
kolom D-nya ada di depan, sum range-nya ya, yang akan dijumlahkan yaitu pendapatannya. Kita blok di sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita kasih koma ya. Oke, kriteria 1, range-nya yang mana? Yang ada range kriteria 1 yaitu berenang siang ya, yang pertama. Boleh ditukar, boleh ya, boleh ini kriteria yang keduanya berenang siang ya, atau pengeluarannya dulu, bebas. Oke, saya pilih dulu berenang siang ya. Kelompok datanya ini ya. Jadi setelah sum range-nya itu, kita ambil kelompok data yang ada kriteria yang dipersyaratkan, yaitu di area kontrakan berenang siang. Oke, kita koma. Sekarang kita ketik berenang siang. Ingat, jangan sampai salah karakternya, karena akan menghasilkan yang berbeda jika ada yang salah dalam mengetikkan kriteria di sini dan juga kriteria di sini ya, atau nama di kontrakan di sini dengan nama kontrakan di sini harus sama. Jika ada yang berbeda di sini, tidak akan dihitung ya. Yang kedua adalah pengeluarannya minimal 4 juta. Maka kita blok areanya ya. Ini kan ditanya kriteria range 2 ya. Nah, kita blok di sini yang di kolom E, kolom pengeluaran. Kemudian kita kasih koma di sini ya. Nah, sekarang kondisinya apa? Kondisinya yaitu pengeluarannya pakai tanda petik 2 ya. Lebih besar sama dengan 4 juta ya. Kita ketik di sini 4 juta. Angkanya ya. 4,000,000 ya. Jangan pakai titik atau koma karena hasil akan berbeda. Ketik 2, kemudian kita tutup karena hanya ada 2 kriteria ya. Kita tutup, kita enter. Nah, ini ternyata tidak ada yang minimal 4 juta pengeluarannya dari yang area berenang siang. Kita lihat ya di sini ya. Yang bawah sini 3 juta, 2.900.000. Tidak ada yang 4 juta ya, seperti itu di sini ya. 4 juta tidak ada ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke atas ya. Yang berenang siang ini juga 2.800.000. 2.840.000 ya. Ini sama juga, tidak ada yang 4 juta. Coba kita turunkan ke kita turunkan ke 2.900.000 ya. Oke. 2.900.000 ya. Jadi sama dengan 2.900.000 ya. Kita permisahkan saja ya, kita ganti misalkan ya. Oh, ternyata ada totalnya itu 11.700.000. Dari mana saja? Ya, boleh bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat. Kalau kita lihat di fungsi argumennya di sini ya, ada di functionnya nih. Sum range-nya ini data yang dijumlahkan ya, ini kelompok datanya nih, hasilnya ini di kolom D. Di kolom B ini range-nya adalah kontrakannya ya, bisa dilihat di sini ada Ciomas Dramaga. Yang kita ambil adalah berenang siang. Nah, di sini berenang siang kita ambil dari sini ke sini berenang siang. Kemudian di kolom E itu yang pengeluarannya kita ganti tadi ya, jadi 2.900.000. Ternyata ada yang cocok ya, atau yang pas dengan dua kondisi tersebut, yaitu totalnya 11.700.000. Oke, yang mana saja tadi? Nah, yang pertama ini ya, yang kedua ini, ke atas lagi ada, ini tidak termasuk karena di bawah 2.900.000. Nah, sekarang di atasnya lagi ada 3 juta. Ini yang dijumlahkan. Nah, ini boleh kita ganti saja ya. Misalkan ya, di sini kita ganti menjadi 7.900.000. Itu tergantung kebutuhan kita, atau kita balikan kembali ya. Kita balikan kembali di sini 4 juta. Yang kondisi ini artinya tidak ada yang minimal 4 juta. Oke, kemudian di poin E itu total pengeluaran, areanya di Dramaga. Ini sama seperti yang ini caranya. Saya ketik langsung ya. Sum if. Sekarang kita ambil range-nya ya. Kita awali dengan yang kriterianya. Jika sum if saja satu kriteria, maka diawali dengan range kriteria terlebih dahulu. Ya. Setelah itu kita ketikkan dalam tanda petik ya, Dramaga.
Boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya, bebas, asalkan karakternya sama, D, R, A, M, A, G, A, jangan ada yang salah. Setelah itu kita ambil kolom di pengeluaran, yaitu sum range-nya ya, yaitu sum range di kolom E. Kita blok, kemudian kita enter ya. Ini dapat 31.300.000. Ini Dramaga ya, dijumlahkannya ini ya, khusus pengeluarannya saja yang ini pengeluarannya. Ini juga sama di atas, dia tidak melihat statusnya ya, atau dia tidak melihat pendapatannya, tapi dia hanya melihat syaratnya yang di area kontrakan saja, yaitu di Dramaga. Nah yang ini sama seperti tadi juga di sini ya. Ini saya ulangi lagi ya supaya lebih paham ya, insyaallah. Nah sekarang ditanya sum range-nya, yang ditanya adalah total pengeluarannya. Oke baik, kita blok dulu total pengeluarannya, kemudian koma ya, bisa lihat di sini ya, koma, kemudian setelah itu kriteria 1 yaitu adalah area ya, boleh yang mana saja lebih dahulu ya. Kita klik area dulu saja ya, area, kemudian koma, kita ketik di sini sesuai areanya itu Dramaga, petik 2 ya, jangan sampai salah karakternya juga ya. Kemudian sekarang ada statusnya, yaitu di kolom C, yaitu statusnya kawin. Nah ini koma, ingat ketik kawin gitu ya, di sini kawin ya. Terus koma lagi ya, satu lagi apa tadi, pendapatannya yaitu di sini ya, pendapatannya minimal 4 juta. Nih pendapatannya 4 juta, maka kita blok kolom D, kolom D, koma, karena di sini memakai kata minimal pendapatannya 4 juta, maka di dalam tanda petik 2 ini adalah ini ya, lebih besar sama dengan 4 juta. Jadi 4 jutanya masuk ya, 4 jutanya termasuk dalam hitungan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tidak boleh pakai tanda titik atau koma, semuanya harus langsung di angka-angkanya ya. Kemudian tanda petik 2 ya, jangan lupa. Kemudian kurung tutup atau langsung enter boleh. Ini ya. Maka didapatkan angkanya itu 18.500.000. Jadi kalaupun dihitung di sini, kita lihat ya, yang kawin, yang ini ya, yang kawin, yang Dramaga, kawin, pendapatannya minimal 4 juta, termasuk yang ini. Yang ini single tidak termasuk, walaupun ini termasuk ya, Dramaganya, ini pun tidak termasuk di minimal 4 juta. Ke atas juga sama nih, ada Dramaga, kawin, ini masuk juga ya, ini 5 juta. Sampai ke atas semuanya ya. Bayangkan jika datanya banyak, ini akan sangat bermanfaat sekali. Oke, sudah selesai ya. Silahkan komen kalau ada pertanyaan ya. Nah sekarang saya kasih pivot ya. Dari data ini saya pengen lihat, daripada kita hitung sendiri ya, lebih baik kita langsung buat pivot ya. Tinggal kita insert pivot ya, pivot table ya. Kita akan membuat rekapan secara otomatis ya, menggunakan pivot table. Nah ini areanya sudah diblok langsung ya, ini areanya ini tabel range-nya ya, kontrakan A4 sampai E31, A4 di sini ya, sel A4 sampai E31. Kita kurangi saja ya, ini kan bukan dalam datanya, tapi ya jumlahnya kita kurangi jadi 30 saja di sini ya, 30. Nah, seperti ini. Oke, ini sampai 30 saja, yang 26 ya. Kita klik oke, boleh langsung, atau kita setting mau dipisahkan ya, menjadi sheet yang kedua di sini di bawah ya, atau mau di sheet yang ini, existing worksheet ya, atau mau di tempat yang mana, bebas. Saya buat di worksheet yang baru saja.
Nah, ini ya yang baru. Nah, di sini nanti muncul kotak seperti ini. Jadi untuk membuat pivot table-nya, nah saya akan ambil di sini, boleh dipilih ya, atau dipindahkan boleh ke sini ya. Ini row, ada kolom, kemudian ada nilainya apa. Nanti bisa dibuat filter juga ya. Saya klik yang ini, kontrakan, masuk ke area row ya. Jadi di samping sininya, judul sebelah kirinya itu nama-nama kontrak, area kontrakannya. Kemudian saya ingin melihat statusnya ya, sini ya. Karena ini di bawah, boleh di bawah sini, tergantung kebutuhan. Tapi saya ingin pindahkan ke kolom, tinggal ditarik ya, di drag, tarik ini. Nah, ini ada yang kawin, ada yang single. Ini totalnya ya. Ini label kolom, ini maksudnya adalah ini bisa di ini ya, di filter, bisa dihilangkan. Nah, seperti ini. Ini tinggal checklist lagi. Nah, seperti ini. Ini boleh diganti judulnya juga. Ini status boleh ya, pilih status. Nah, ini boleh ya. Sekarang kita ambil nilainya, nilai di sini ya, yang status ya. Kita tinggal tarik saja sini status. Oke, untuk yang statusnya. Oke, ini contoh saja ya. Ini atasnya boleh dihilangkan juga ya. Oke, ini ya headernya. Nah, itu bisa dihilangkan. Oke, ini hanya contoh saja. Silakan dikembangkan ya kalau ingin yang lainnya, pivot table-nya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan di-share bagi yang membutuhkan. Kemudian silakan di komen kalau memang ada yang perlu dikomentari atau ada yang dikoreksi. Silakan like, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.